Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yunati, mahasiswi UT Jakarta, jurusan PGSD dengan NIM 8606821107. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD yang berjudul uji karbohidrat pada makanan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air, segelas air, sendok, betadin. Kemudian ada beberapa makanan, ada kentang, putih telur, margarin, gula pasir, pisang, apel, nasi, biskuit, tahu, dan tepung terigu. Oke, pertama-tama kita akan melakukan percobaannya kepada kentang. Kentangnya kita hancurkan terlebih dahulu. Jika sudah, kita berikan air. Oke. Lalu kita tetesi dengan betadin. Jika warnanya biru keungu-unguan atau hitam, maka dia adalah termasuk karbohidrat. Teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya kebiruan. Kemudian ada putih telur, sama kita hancurkan terlebih dahulu. Kita beri air sedikit, lalu kita tetesi betadin. Oke, kita aduk-aduk. Ternyata putih telur tidak mengalami perubahan warna, berarti tidak termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya adalah margarin. Margarinnya langsung kita beri air, kita haluskan, kemudian kita tetesi dengan betadin, kita aduk. Ini juga tidak mengalami perubahan warna ya, berarti ini tidak termasuk karbohidrat. Selanjutnya nasi. Nasinya kita tekan-tekan, kita beri air, kita haluskan, kemudian kita tetesi dengan betadin, kita aduk-aduk. Kita lihat, oh ternyata warnanya biru keunguan ya, berarti ini adalah termasuk karbohidrat. Selanjutnya apel, sama apel kita hancurkan terlebih dahulu karena teksturnya agak keras, jadi memang membutuhkan waktu untuk menghancurkannya. Jika sudah hancur, beri air sedikit, kemudian kita tetesi dengan betadin. Kita lihat apakah ada perubahan warna. Ternyata untuk apel tidak ada perubahan warna ya teman-teman, berarti tidak termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya pisang. Sama-sama pisangnya kita hancurkan, kita lumatkan pisangnya. Ini sudah hancur, beri air sedikit, lalu kita tetesi dengan betadin. Kita lihat apakah mengalami perubahan warna. Ternyata warnanya tetap ya. Selanjutnya ada gula pasir, kita larutkan, kita teteskan dengan betadin, tidak mengalami perubahan warna ya. Selanjutnya ada biskuit, kita larutkan dulu, agak banyak airnya, kita hancurkan. Jika sudah, kita tetesi betadin,
kita aduk. Nah, berwarna biru ya teman-teman ya, berarti biskuit mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah tahu. Kita hancurkan terlebih dahulu tahunya. Oke, jika sudah hancur, kita beri air sedikit. Kemudian kita tetesi kembali dengan betadin. Kita perhatikan apakah terjadi perubahan warna. Ternyata tahu tidak mengalami perubahan warna. Terakhir adalah kita lakukan kepada terigu. Kita tetesi air. Kita aduk. Ratakan. Sedikit lagi airnya. Selanjutnya kita tetesi betadin. Oke, kita aduk kembali. Ternyata warnanya biru keunguan kehitaman ya teman-teman. Berarti terigu juga mengandung karbohidrat. Berarti di sini yang mengandung karbohidrat bisa dilihat adalah kentang, nasi, biskuit, dan terigu. Sedangkan untuk putih telur, margarin, pisang, gula pasir, apel, tahu itu tidak mengandung karbohidrat. Kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA dengan berjudul uji lemak pada makanan. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah sampul coklat yang sudah saya beri nama masing-masing sesuai dengan bahan-bahan yang ada di sini. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada mentega yang sudah dicairkan, minyak goreng, air putih, susu coklat, kemiri, seledri, santan, singkong, dan juga HP untuk senter. Berhubung saya tidak ada senter. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita ambil kertas kopi untuk air putih dan minyak goreng. Kemudian kita akan tetesi sedikit. Harusnya menggunakan pipet, tapi karena saya tidak ada pipet, jadi saya menggunakan sedotan. Pertama, kita teteskan dulu air putihnya ke kertas kopinya. Udah banyak, karena ada pipet. Oke, kemudian kita teteskan juga, kita tuangkan minyak goreng. Harusnya menggunakan pipet ya, tapi karena saya tidak ada, jadi langsung saya tetesin aja. Kita tunggu dalam waktu 10 menit. Nanti kita akan lihat perubahan apa yang terjadi. Oke, sambil menunggu, kita akan menggunakan bahan-bahan yang lain. Kita susun semuanya. Sambil menunggu waktu 10 menit, kita susun. Pertama, untuk margarin, kita lelehkan margarin. Yang sudah leleh kita letakkan di kertas kopi. Kemudian ada seledri. Seledrinya kita bejak-bejak sedikit. Jika sudah dibejak-bejak, dioleskan ke kertas kopinya sebanyak 10 kali. Sudah. Kemudian ada juga kemiri, sama kita hancurkan sedikit, lalu kita oleskan ke kertas sebanyak 10 kali. Oke, sudah. Begitu juga dengan singkong, sama kita oleskan sebanyak 10 kali. Untuk singkong agak sulit. Lanjut itu adalah susu coklat. Oke, kita buka terlebih dahulu.
Kemudian kita teteskan sedikit. Yang terakhir adalah santan. Sama kita teteskan santannya. Kita tunggu 10 menit ya. Nanti kita akan amati hasilnya. Cara membedakannya adalah jika kertas kita raba tidak berminyak, maka dia tidak mengandung lemak. Untuk air putih kita raba tidak berminyak, ketika kita senter juga tidak meninggalkan noda. Untuk minyak goreng, ketika kita pegang kertasnya dia terasa licin, kemudian ketika disenter dia meninggalkan noda, jadi minyak goreng ada lemak. Begitu juga dengan margarin, dipegang serasa licin, kemudian ketika disenter meninggalkan noda. Begitu juga dengan santan. Untuk susu juga ya teman-teman ya. Begitu kita senter, dia meninggalkan sedikit noda. Untuk kemiri juga diraba berasa licin dan juga meninggalkan noda. Untuk singkong dan seledri tidak meninggalkan noda sama sekali. Jadi kesimpulannya adalah bahan makanan yang mengandung lemak yaitu minyak goreng, margarin, santan, kemiri, dan susu coklat. Sedangkan singkong, seledri, dan air putih tidak mengandung lemak. Oke, sekian praktikum saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.